Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Karya Anak Desa. Oke guys, kita lanjut ke analisa laba keuntungan untuk produksi bebek petelur guys. Tadi pagi kita sudah membuat takaran pakan yang biasa kita pakai, dan sekarang kita menghitung guys berapa pengeluaran pakan kita per hari guys. Di sini coret-coretan kita tadi pagi guys sudah saya pindah ke laptop nih guys. Maaf guys, ini pemula untuk di Excel, tidak terlalu mengerti guys untuk rumus-rumusnya, jadi kita ketik seadanya saja. Mudah-mudahan bisa dipahami guys. Di sini sudah jelas guys. Kita lihat ini jenis pakan. Tadi kita ini kan ada 3 jenis: dedak kasar, dedak halus, sama konsentrat guys. Untuk pemberian pagi tadi kita ini kan satu tempat 1 kilo, jadi untuk pagi 3 tempat 3 kilo, siang 3 kilo. Ini tadi pagi kita ini kan 4 kilo satu tempat, 3 tempat, jadi 12 kilo guys. Untuk konsentrat 3,5 kilo pagi, untuk siangnya 3,5 kilo. Jadi jumlahnya ini guys, ada dedak kasar 6 kilo, untuk dedak halus 24 kilo, untuk konsentrat 7 kilo. Untuk harga dedak di sini, untuk dedak halus sebenarnya biasa saya beli 2.300 guys, karena berhubung tadi pagi sudah kita hitung 2,5, jadi tetap saya hitung sini 2,5 guys. Sebenarnya 2.300 guys saya beli guys. Itu udah nyampe rumah, orang datang bawa pakai mobil backup, datang ke rumah udah 2.300 guys. Untuk dedak halus, untuk dedak kasar ini kebalik ini guys. Di atas ini dedak halus, ini dedak kasar guys. Atau kita ubah dulu guys, nanti jadi masalah ini guys. Sudah kita ubah, ini dedak halus, yang atas ini dedak kasar guys. Balik. Oke, kita lanjut guys. Dedak kasar kita dalam satu hari 24 kilo dengan harga di sini 1.600 guys 1 kilonya. Jadi untuk total dedak halus pengeluaran kita 15.000 satu hari. Untuk dedak kasarnya 36.000. Sedangkan untuk konsentrat tadi kita bilangkan satu karungnya itu 400.000. Jadi 1 kilo itu sekitar 8.000 guys. Jadi 8.000 ini kita kalikan 7, jadi total pengeluaran di sini 56.000 guys. Nanti ini bisa kita ganti deh guys. Misal nanti ini harga pakan konsentrat di daerah lain mungkin 9.000 atau 10.000 1 kilonya, nanti kita coba ganti guys berapa bersih penghasilannya guys. Oke guys, di sini sudah kelihatan total akhir pengeluaran kita untuk per hari ini, per hari dengan 170 ekor bebek. 170 ekor bebek, pengeluaran kita sebanyak 107.000 guys satu hari. Jadi jika 107.000 ini kita bagi dengan 170 guys, jadi per ekor untuk bebek kita memberi makannya sekitar 629 rupiah guys. Di banyak channel lain guys itu ada yang ngomong bisa 400 300 katanya guys untuk per ekor. Itu kalau bisa kita tembus di angka segitu, malahan keuntungan lebih besar guys. Ini saya
patokan untuk pakan biasa 700 sampai 800 guys. Tapi setelah saya hitung kembali ini, karena kemarin kita sempat menggunakan kepala udang guys, jadi mungkin kemarin kepala udang kita hitung, jadi total pengeluaran kita sekitar 700 hingga 800 guys per harinya untuk pakan bebek per ekor. Oke guys, ini kita tekankan untuk pengeluaran, diingat pengeluaran kita per hari 107.000 guys. Kita hitung produksi telur guys. Kita lanjut produksi telur. Saya kecilkan dulu guys. Jadi bisa dikecilkan ya. Kecilkan dulu guys. Ini guys. Sangat kecil. Abaikan dulu yang 50% ya guys. Oke, di sini kita lihat guys hasil produksi telur 170 ekor guys. Di sini terlihat ini ada target 90%, target telur per hari 80%, 70%, 60% sama 50% guys. Ini atau saya ubah dulu guys, bentar. Untuk videonya saya off dulu bentar, nanti kita lanjut lagi guys, soalnya tidak bisa sebelah tangan nih guys. Kita simpan di sini dulu. Oke guys, kita lanjut guys. Di sini hasil produksi telur 170 ekor bebek. Jika produksi 90% di sini telurnya 153 butir guys per hari. 80% 136. Ini otomatis rumus yang itu guys. Untuk 70% 119, 60% 102, 50% 85 guys. Oke, sini kita patokannya dengan harga 2.500 dulu guys. Ini 2.500, harga 2.500 dengan harga 2.500 guys. Untuk 90% hasil bersih yang kita dapat per hari 275.500 untuk 170 ekor bebek guys. Jika 80% sini telur kita 136 butir. Jadi untuk penghasilan kita setelah dikurangi 107.000 ini guys, 340.000 kita kurang 170.000, hasilnya 233.000 guys untuk 80%. Di sini kita tidak berharap hingga 100% guys. Kita paling kisaran 70 hingga 80 saja guys. Ini kita hitung 70% guys untuk keuntungan. 70% berarti telur kita 119 satu hari. Ini bersihnya guys 190.500 guys. 60% 148.000. Ini belum masuk hitungan
kita asinkan nih guys. Ini baru kita jual telur segar dengan harga 2.500 guys. Gimana kalau misalnya di daerah saya harganya 2.300 gitu guys. Kita coba guys, 2.300. Oke, otomatis ini berubah nih guys. Nah, enter guys. Nah ini guys, 2.300. keuntungan kita masih guys, ini guys 50% saja masih masuk 88.500 per hari guys, dengan jumlah total bebek 170 ekor. Kalau kita misalnya memelihara bebek 340 ekor ya, tinggal kita kali 2 ini saja ini guys. Ini langsung kita kali 2 hasilnya. Misalkan di daerah saya itu jualnya telurnya 2.100 gitu, kita coba 2.100 guys. Kita lihat hasil bersihnya guys setelah dipotong pakan. Ini guys masih 214.000 guys, 90%, 80% nya 178, 70% nya 142.900 ya ini guys. Ini asli nih guys, saya bikin rumusnya hasil produksi kita dengan target tadi untuk pakan bebek kita dengan takaran Rp629 per ekor guys. Kalau kita pengeluarannya lebih kecil lagi, keuntungan ini semakin besar guys. Kita coba guys 1.900 guys, ini mungkin angka udah paling kecil ya guys kalau untuk daerah di Kalbar guys. Ini guys 1.900, 90% masih 183.000, 80% nya 151, 70% nya 119 guys. Ini kita lihat sini guys, untuk 50% 54.000 guys. Ini 54%, bebek kita cuma setengahnya saja guys yang bertelur ini guys. Penghasilan kita masih segini guys per hari. Oke guys, kita balikkan lagi ini ke harga di sini guys, 2.500 guys. Oke, kita bahas lagi sekarang gimana untuk membalikan modal. Di sini saya hitungkan modal bibit bebek dulu guys. Teknik kita kapan sih baru balik modal gitu guys. Kalau saya prinsipnya gini guys, ini saya fokus ke 80% ini dengan harga 2.500. Di sini tertulis 233.000 guys untuk perharinya. Jadi kalau saya nggak ribet-ribet, saya ginikan saja guys caranya. Per hari itu kita sisihkan 60.000 guys untuk membalikan modal bibit. 60.000 satu bibit, satu ekor bibit guys. Jadi 233.000 ini kita kurang 60.000 guys. Jadi masih sekitar keuntungan kita itu satu harinya masih 170 lebih guys, 170 sekian ribu gitu guys. Jadi 60.000 per harinya itu kita sisihkan untuk membalikan modal bebek kita yang 170 ini guys. Jadi satu hari satu ekor, jadi kalau satu bulan 30 ekor. Berarti untuk 170 ini 6 bulan guys, 6 bulan dikali 30 hari 180 guys. Jadi modal payah atau bibit bebek kita 6 bulan dengan menyisihkan keuntungan dari 233.000 ini guys. Selama 6 bulan modal bebek kita sudah kita lunasi guys. Jadi sebenarnya bebek akhir itu masih bisa dijual guys, itu udah jadi keuntungan lagi. Kalau kita berhitungnya tadi mengembalikan 60.000 per hari guys. Jadi kalau misalnya kita balikan di sini
misalnya per hari cuman 40.000 kita balikan modal bibit, di sini kita masih dapat 190.000 guys. Tekniknya mungkin gitu guys. Untuk modal kandang kok nggak diperhitungkan. Oke, untuk modal kandang kita sistemnya kandang bisa kita pakai hingga 3-4 tahun guys. Jadi sistem kita balikan modal kandang itu kita anggap per hari guys, kita bayarnya guys. Jadi kita potong di sini untuk modal balikan kandang. Mungkin satu hari 10.000 sudah cukup guys, kita hitung untuk balikan kandang. Jadi keuntungan yang di sini guys, kita potong tadi untuk bibit mungkin 40 atau 60, kita potong lagi untuk kandang 10.000 per hari guys. Jadi dalam 4 tahun tuh kan kandang kita pakai selama 4 tahun tuh guys. Jadi dalam 4 tahun tuh modal kandang sudah pasti kembali guys, karena tiap hari kita ambil di sini untuk modal kandangnya kita bayar gitu guys, kita cicil misalnya. Kalau ibaratnya kita ngutang itu, jadi kita cicil, kita ambil keuntungan per hari sini guys. Kita cicil, kita kasih 10.000 per hari, 4 tahun nanti sudah berlebih itu guys. Mungkin begitu guys untuk hitung-hitungan untung rugi, keuntungan bersih produksi untuk bebek petelur guys. Kalau bahasa gulung tikar itu mungkin kalau emang kita sudah telaten dan mungkin target kita bisa mencapai 70 hingga 80%, kita jangan berharap 100%, 95% guys. Kita di angka 70%, 80% ini guys. Untuk keuntungan di sini sudah lumayan guys. Jadi kalau yang gulung tikar itu mungkin saya nggak tahu ya guys, mungkin ada terkena hama penyakit ataupun harga pakannya tinggi. Oke guys, kita sekarang kita coba dulu untuk misalkan di sini kita ganti 10.000 guys untuk konsentratnya. Kita lihat perubahan ini, kita lihat guys ya, kita ubah ini 10.000. Oke, jika 10.000 ini guys, pengeluaran kita satu harinya itu 121.000. Jadi target pakan 712 rupiah masih guys. Untuk penghasilan kita lihat guys, untuk 80% juga kita masih di angka 219 ini guys. Kalau 219 kita potong tadi balikan modal bayar 60.000 sama ini masih 100 lebih ya guys bersihnya guys. Kalau ibaratnya kalau misal gulung tikar tekor itu mungkin karena pelihara 170 ekor, karyawannya 2 orang gitu guys, mungkin karyawannya 1 orang, jadi tidak dipelihara sendiri. Kalau saya di sini kan saya yang kasih makan sendiri guys, jadi keuntungan tuh emang udah masuk kocek kita sendiri guys. Ini dengan harga konsentrat berarti dalam satu karungnya itu 10.000 500.000 nih guys. Oke, kalau misalnya harga konsentratnya tinggi 12.000, kita coba guys, ini 12.000, kita ubah lagi 12.000 per kilo, berarti 600.000 satu sak 50 kilo. Untuk 80% masih 200.000 guys, jauh dari gulung tikar guys. Yang penting catatan target kita stabil nih guys, dari 70 hingga 80%. Mungkin sekian guys untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton Karya Anak Desa. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang baru mulai atau sudah mulai beternak bebeknya guys. Kunci utama, usahakan bebek kita buat telur dulu guys. Target 70 hingga 80%. Untuk pakan tadi udah kita coba dengan pakan yang
harga 8.000 per kilo, 10.000 per kilo, dan 12.000 per kilo itu masih ada ujungnya guys, selama kita pelihara sendiri, tidak menggaji karyawan guys. Sekian, sudah 20 menit guys, ini saya ngomel sendiri di depan laptop. Malu juga guys, nanti dibilang gila sama orang. Mungkin sekian guys. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk di share ke grup-grup guys, dan saya mohon dukungan biar channel ini bisa berkembang. Jangan lupa untuk subnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses wek Indonesia.